Halo, apa kabar Ahla Friends? Kembali lagi bersama kami, Asian Health Literacy Association Indonesia Office di Udinus. Kali ini kita akan masuk ke podcast seri kedua. Nah, pada podcast seri kedua ini kita akan ngobrolin tentang K3. Setelah kemarin kita berbincang terkait literasi kesehatan. Nah, kali ini untuk topik yang kedua ini kita akan fokus untuk bahas K3. K3 itu seperti apa dan bagaimana gambaran K3 di perusahaan itu. Untuk itu hadir bersama saya pada hari ini rekan saya Mas Erik. Halo Mas Erik. Ya, halo Mbak Tia, selamat. Halo Mas Erik. Ya, halo. Halo, oke. Sehat ya? Sehat, Mbak Tia, gimana kabarnya Mbak? Sehat ya? Baik. Lagi di mana ini? Kebetulan saya lagi sudah selesai beraktivitas, jadi lagi santai. Oke, masih di Riau ya? Kantornya pindah ya? Masih di Riau nih Mbak, belum ada. Iya, belum dipindahkan. Oke. Kita akan ngobrol terkait K3 dengan narasumber kita pada hari ini yaitu Mas Erik. Tak kenal maka tak sayang. Nah, sepertinya apa sih Mas Erik ini dan bagaimana profilnya? Bisa dijelaskan nggak di sini untuk teman-teman Ahla Talks? Oke, silakan. Oke ya, baik. Sebelumnya terima kasih ya Mbak Tia sudah mengundang saya ke acara ini. Terima kasih juga untuk Ahla Udinus. Untuk program ini saya merasa terhormat ya, merasa bangga bisa bergabung di acara ini. Nah, perkenalkan ya, nama saya Erik BT Keneng ya, biasa dipanggil Erik. Saya ini adalah seorang praktisi K3 ya, tapi ya belum lama juga, baru sekitar 8-9 tahun sebagai praktisi K3. Nah, saya sekarang itu domisili atau berdomisili sekalian bekerja ya, itu di Riau, di Sumatera. Nah, background saya itu saya terakhir kali itu K3 ya, untuk background pendidikan itu K3 dari Universitas Airlangga. Kemudian untuk pekerjaan sendiri umumnya saya berkecimpung di bidang minyak dan gas bumi, seperti itu. Minyak dan gas bumi ya, oke. Ya. Terus kemudian Mas? Ya, kalau untuk kalau sekarang sih kita kalau keseharian sih Mas di peran saya yang sekarang itu saya tugasnya itu memastikan pekerja itu menerapkan cara bekerja yang selamat, memastikan mereka menggunakan semua peralatan keselamatan dengan benar, dengan baik, sehingga mereka tidak sampai cedera serius atau bahkan fatal. Seperti itu. Oke, itu kan tadi kesibukan ya terkait bidang kerja yang sekarang. Nah, langsung kita masuk nih, karena semakin seru kita mau ngomongin sebenarnya K3 itu apa sih? Kita sebagai orang awam di sini memandang K3 itu seperti apa? Bisa coba dijelaskan nggak? Mas Erik atau Pak Erik saya memanggilnya. Sama aja, Pak atau Mas sama aja. Oke, silakan. Iya, jadi pertanyaannya apa tadi? Pentingnya K3 atau apa? Apa sih K3 itu kalau mau dideskripsikan? Oh iya, ya jadi kalau K3 itu sendiri deskripsi atau definisinya itu banyak ya. Ada definisi dari bidang keilmuan, misalnya kalau di universitas-universitas dari dunia pendidikan itu punya definisi sendiri ya, itu K3 itu merupakan suatu bidang ilmu seperti gitu ya, bidang ilmu dan terapannya yang digunakan untuk mencegah terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Dan juga ada definisi-definisi lain, filosofi yang lain. Cuman dari
saya sebagai praktisi ya, dari orang yang bekerja di industri, di perusahaan begitu. Nah, ketiga itu sendiri pandangan saya adalah suatu upaya ya, upaya perusahaan yang dilakukan perusahaan untuk menjamin pekerja yang bekerja di lingkungan atau di area perusahaan itu mereka bisa bekerja dengan selamat, mereka selalu sehat ya, terhindar dari penyakit karena pekerjaan, terhindar dari bahaya-bahaya di tempat kerja, seperti itu. Oke. Tadi sekilas Mas Erik nih nyinggung bahaya. Nah, sudah bagus sekali tadi ketika ternyata bisa loh melindungi tenaga kerjanya. Melindungi tenaga kerja dari bahaya. Nah, kalau boleh tahu bahaya apa sih Mas? Bahaya yang tadi disebutkan itu bahaya-bahaya apa? Apakah bahaya dirampok atau seperti itu? Gimana? Sudut pandang bahaya dari K3 itu seperti apa? Iya. Baik, jadi kalau bahaya itu ya di tempat kerja ya khususnya karena kita bicara K3 ya, kesehatan, keselamatan kerja ya. Jadi ada kerjanya. Kerja itu berarti ruang lingkupnya itu di tempat kerja dan juga untuk pekerja seperti itu ya. Jadi kalau di tempat kerja itu bahaya itu kita kenal biasanya umumnya kita kenal ada berupa kondisi yang tidak aman, ada juga tindakan yang tidak aman seperti itu. Jadi kalau saya boleh kasih contoh kondisi yang tidak aman itu, misalnya ada jalan yang berlubang seperti itu ya, misalnya ada jalan yang berlubang, kemudian ada pekerja yang melewati jalan tersebut dengan sepeda motor atau berjalan kaki karena ada lubang, nah dia bisa terperosok ke dalam. Nah itu kondisinya. Kemudian kalau untuk tindakannya tadi ada kondisi dan tindakan yang tidak aman. Nah kalau tindakan tidak aman tuh contohnya misalnya seorang pekerja dia mengendarai sepeda motor atau suara petir tuh Mas, masuk tuh. Iya, Coba Pak lanjutin aja. Dia mengendarai sepeda motor atau mengendarai mobil seperti itu, kemudian dia ugal-ugalan misalnya tidak mematuhi rambu-rambu atau seperti di perusahaan itu ada batas kecepatannya, misalnya dibuat batas kecepatannya 40 km per jam, tapi dia memacu kendaraannya 50 km per jam. Itu tindakan yang dilakukan tidak aman. Nah, akibatnya bisa nanti dia terjadi tabrakan atau terjadi perselisihan dengan pengguna jalan yang lain seperti itu. Oke. Jadi bahaya yang tadi dijelaskan Mas Erik adalah bahaya secara umum ya. Tapi kalau misalkan di tempat kerja Mas Erik sendiri, ini kalau boleh tahu Mas Erik kerja di bagian apa ya? Kalau boleh tahu nih. Oke ya, mungkin tadi ya pada saat perkenalan itu kan oke sih. Jadi saya itu sebenarnya awal mula saya berkarir itu saya dari sejak 2010 ya, tadi saya bilang sekitar 8-9 tahun saya bekerja. Nah dari 2010 itu saya bekerja di perusahaan pengeboran minyak dan gas bumi itu. Sebut namanya nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, kok sebut aja. Jadi di nama perusahaannya itu di PT Mutiara Biru, itu perusahaan untuk pengeboran minyak dan gas bumi itu mulai dari 2010. Tahun 2010 ya, oke. Ya, mulai dari 2010 kemudian sampai 2014 itu saya pindah perusahaan di PT Drillco ya, tapi itu masih di pengeboran minyak dan gas. Kemudian kita sempat beroperasi untuk pengeboran geotermal ya, sumur geotermal untuk pembangkit listrik. Nah, termasuk energi terbarukan. Nah, itu sekitar sampai 2016. Nah, di 2016 itu saya memutuskan untuk melanjutkan studi saya mengambil program pasca sarjana di
Universitas Airlangga, program keselamatan dan kesehatan kerja. Nah, setelah itu saat 2018 saya lulus, ya. Kemudian saya langsung bekerja di salah satu BUMN ya, di PT Sukovindo namanya ya. Sukovindo di Pekanbaru, di Sumatera, Riau ya. Masih di Riau ya? Ya, di Riau juga. Itu lingkup kerjanya masih di seputaran minyak dan gas. Nah, itu ada semacam proyek di Riau untuk operasi minyak dan gas. Nah, itu saya berperan sebagai trainer untuk memberikan training terkait keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 kepada pekerja di lapangan seperti itu. Nah, kemudian, dari tadi awalnya itu saya di pengeboran minyak dan gas. Kemudian setelah selesai kuliah saya lebih menjadi trainer dan investigator ya untuk insiden itu setelah di PT Sukovindo tadi. Nah, itu lingkupnya bukan di pengeboran minyak dan gas lagi, tapi dia lebih ke produksi minyak dan gas dari sumur, kemudian dipisahkan dengan air, dengan gas menjadi minyak mentah seperti itu. Nah, setelah 2018 sampai September 2020, barusan kemarin ya September itu saya pindah ke perusahaan yang sekarang. Jadi saya ini kutu loncat ya. Kutu loncat, oke, nggak masalah. Nah, jadi saya bekerja di PT Chevron Pacific Indonesia ya, sebagai di tim Serious Injury dan Fatality Prevention. Jadi yang seperti saya bilang tadi, sekarang itu peran saya adalah memastikan pekerja itu bekerja dengan selamat, menerapkan semua perlindungan sehingga mereka terhindar dari serious injury ya, dan apalagi fatality. Seperti itu untuk sekarang, Mbak Tia. Oke. Jadi pengalamannya banyak ya dari, tapi semua tetap semuanya tetap migas ya, Mas? Iya, betul. Spesialis migas nih. Termasuk yang terakhir ini yang sekarang saya bekerja itu juga salah satu perusahaan minyak yang lingkup operasinya itu adalah tidak selain pengeboran, dia juga mengolah hasil produksi minyak dari sumber minyak itu, mengolah minyak mentah itu dipisahkan dari air, dari gas menjadi minyak mentah murni untuk mendukung kebutuhan energi dalam negeri. Jadi salah satu perusahaan yang membantu suplai kebutuhan energi dalam negeri juga. Oke, seperti itu ya. Jadi kalau teman-teman Ahlatox ini energinya dari mana? Salah satunya adalah dari Chevron itu tadi. Nah, Mas Erik ini salah satu dari tim Fatality Injury. Nah, dari tim Fatality Injury, Mas, ketemu bahaya apa aja, Mas, di tempat kerja itu? Ya, bisa disebutkan 1, 2, atau 5 bahkan? Iya. Nah, kalau untuk bahayanya itu kan macam-macam. Nah, banyak ya. Nah, mungkin yang secara umumnya sekarang nih lagi kita udah tahu sekali itu adalah bahaya biologi ini virus corona, yaitu juga sangat menjadi perhatian di tempat kerja. Jangan sampai pekerja itu ada yang terkena atau tertular virus ini. Nah, itu salah satu bahaya. Kemudian bahaya lain itu seperti karena kita proses pengolahan gas minyak ya seperti itu, maka ada bahaya kebakaran dan ledakan. Nah, kita tahu minyak gas itu sangat mudah terbakar. Nah, itu bahaya yang umum adalah kebakaran dan ledakan, itu salah satu. Ya. Oke. Jadi kalau bisa digarisbawahi bahwa intinya K3 adalah
sebagai upaya untuk melindungi tenaga kerjanya ya dari bahaya-bahaya yang tadi Mas Erik sebutkan tadi. Oke, saya dengar seperti ini Mas Erik. Luruskan apabila saya salah. Apa benar K3 itu hanya untuk di lingkungan kerja aja? Di lingkungan sekolah ataupun di lingkungan kerja lainnya tidak membutuhkan K3 atau hanya fokus di kerja aja, di lingkungan pekerja aja? Kan kata-katanya kan kesehatan dan keselamatan kerja. Apakah fokus pada masyarakat pekerja atau bisa di segala aspek? Bisa dijelaskan nggak tentang fenomena itu? Jadi di sini teman-teman Ahla Talks ini jadi Ahla Friends, maaf mas saya Ahla Friends ini jadi tahu sebenarnya kenapa sih kok kita perlu dengerin podcast tentang K3 ini, kenapa sih? Nah seperti itu. Iya. Jadi ini pertanyaan yang pertanyaan yang bagus, pertanyaan yang menarik sekali. Jadi K3 sendiri sebenarnya itu cakupannya luas ya. Jadi kalau spesifik ke pekerja, nah pekerja itu bisa tidak hanya di perusahaan-perusahaan seperti pertambangan atau migas ya. Bisa juga di rumah sakit, sekolah-sekolah, sekolah-sekolah universitas seperti itu juga ada pekerjanya ya, nggak jauh-jauh seperti penjaga taman, cleaning service, kemudian teknisi listrik seperti itu. Nah itu juga ada bahaya-bahayanya. Misalnya teknisi listrik di sekolah atau universitas gitu, dia patut juga dilindungi dari bahaya pekerjaannya, yaitu misalnya dia bahaya sengatan listrik seperti itu. Jadi bisa kemana-mana, yang penting di situ ada tenaga kerja, ada pekerja. Nah, untuk masalah itu untuk kerja ya, kesehatan dan keselamatan kerja. Nah, untuk keselamatan kesehatan sendiri itu bisa luas ya kan. Jadi misalnya perusahaan itu sering mengadakan sosialisasi mengenai keselamatan berkendara ke sekolah-sekolah. Ya ini salah satu contohnya program dari perusahaan kan. Nah itu jadi safety atau keselamatan itu bisa jadinya jadi luas. Aspek ya. Aspek bisa. Kemudian misalnya kalau di sekolah-sekolah itu sosialisasi tentang bagaimana tanggap darurat saat terjadi kebakaran di universitas misalnya, atau terjadi gempa bumi, apa yang harus dilakukan. Nah, itu adalah praktek-praktek keselamatan dan kesehatan di tempat kerja yang bisa diterapkan di berbagai sektor, termasuk di universitas, sekolah, atau di lembaga-lembaga yang lain. Jadi bisa digarisbawahi bahwa K3 di segala aspek, baik perusahaan formal maupun informal, seperti itu ya Mas Er? Betul ya. Oke, benar banget. Benar sekali Mbak Tia. Jadi Ahla Friends, kalau kita tahu bahwa K3 itu bisa diterapkan di segala aspek, mulai dari sekolah, rumah sakit, puskesmas juga bisa seperti itu.